Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Teraokun sebelumnya, kali ini kita akan menyoroti kembali Pulau Karibari sebagai markas dari organisasi Cross Guild. Di sana sedang terjadi pertempuran yang melibatkan Cross Guild dan Angkatan Laut di bawah komando Admiral Ryokugyu. Namun sekarang situasi telah berkembang menjadi semakin panas karena bala bantuan dari Angkatan Laut sudah datang ke sana. Bala bantuan itu pun bukan pasukan biasa, melainkan armada Angkatan Laut yang dipimpin langsung oleh Admiral Fujitora. Tak lama setelah Fujitora tiba, dia langsung melibatkan diri dalam duel antara Mihawk melawan Ryokugyu. Berhubung Ryokugyu telah mengalami beberapa cedera dan cukup kelelahan, Fujitora pun memintanya untuk mundur sejenak dan memulihkan diri dengan kekuatan buah iblisnya. Sebab Ryokugyu bisa menciptakan tumbuhan tertentu untuk membantu proses pemulihan. Tapi, untuk menyembuhkan cedera yang lumayan banyak seperti itu, diperlukan waktu yang cukup lama meski memakai tumbuhan pemulihan itu. Sebab teknik Ryokugyu ini berbeda dengan regenerasi instan milik Ksatria Suci ataupun para Gorosei. Ksatria Suci dan Gorosei beregenerasi menggunakan kemampuan sihir, sedangkan teknik regenerasi Ryokugyu ini murni dari alam. Tekniknya memakai semacam tanaman penyembuh sehingga butuh proses beberapa waktu. Nah, selagi Ryokugyu melakukan hal tersebut, Fujitora pun akan mulai menyerang Mihawk. Dia mencoba untuk memakai teknik gravitasi dengan tujuan menekan pergerakan dari Mihawk di sana. Namun si mata elang itu mengeluarkan haki yang sangat besar sehingga dia bisa melawan tekanan dari gravitasi Fujitora dan bisa bergerak dengan bebas. Di sini jelas bahwa haki milik Mihawk berada di level tinggi karena mampu menetralkan tekanan gravitasi Fujitora. Mihawk lalu melancarkan tebasan dari jarak jauh, tapi Fujitora berhasil menangkis itu memakai teknik pedang yang dipadukan dengan kekuatan gravitasi juga. Meski berhasil menahan serangan itu, tapi Fujitora sempat sedikit terdorong ke belakang. Lalu sang admiral itu pun maju untuk menebas Mihawk dari jarak dekat, yang tentu berhasil ditahan oleh Mihawk. Fujitora lalu berkata, dia enggan menghormati seorang bajak laut, apalagi seorang bajak laut yang merupakan mantan Shichibukai seperti Mihawk. Namun sebenarnya dia menaruh respect pada prestasi Mihawk sebagai pendekar pedang terkuat. Jadi walau tidak menghormati status bajak laut sekaligus mantan Shichibukai dari Mihawk, tapi Fujitora respect kepada Mihawk yang menyandang gelar pendekar pedang terkuat saat ini. Mihawk pun tidak menanggapi hal tersebut dan terus fokus bertarung. Mihawk tidak terdistraksi meski mendapat pujian dari lawannya. Di sana keduanya pun sama-sama memakai berbagai teknik kuat yang sukses mencuri perhatian dari banyak orang di area sekitar pertarungan itu. Para angkatan laut di sana pun berkomentar bahwa Fujitora pasti akan menang karena dia menguasai teknik berpedang, haki yang hebat dan juga buah iblis yang kuat. Namun prajurit angkatan laut yang lain berpendapat bahwa meski begitu, Mihawk juga adalah sosok yang sangat menakutkan. Meski dia tidak memiliki kekuatan buah iblis, tapi teknik berpedang dan juga haki yang dia miliki sangat luar biasa, terutama dalam aspek Bushishoku Haki. Bisa dilihat pedang yang dia gunakan telah menjadi hitam permanen alias Kokuto. Itu menandakan bahwa Bushishoku Hakinya sudah mencapai tingkat tertinggi. Saat Mihawk masih menjadi Shichibukai juga, dia benar-benar sangat diandalkan oleh pihak angkatan laut maupun pihak pemerintah dunia. Dan dulu, ketika Mihawk belum menjadi seorang Shichibukai, dia dijuluki sebagai pemburu angkatan laut. Jadi dulu banyak sekali angkatan laut yang takut kepada Mihawk. Sementara itu, beberapa pertarungan lain di tempat itu juga akan disorot. Ada krokodil yang sedang bertarung melawan Seraphim versi dirinya sendiri atau bisa disebut es krokodil. Kemudian di sana pun masih ada dua Seraphim lain yang dibawa oleh Ryokugyu sejak awal pertempuran dimulai. Mereka adalah Seraphim Doflamingo dan juga Seraphim Gecko Moria. Keduanya pun sedang dihadapi oleh para anggota organisasi Cross Guild. Dalam beberapa waktu belakangan ini, Cross Guild telah semakin besar dan punya anggota-anggota baru dengan kemampuan yang sangat hebat. Orang-orang ini menjabat dalam posisi-posisi tertentu yang cukup penting dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, selain krokodil, masih ada orang-orang lain dari Cross Guild yang bisa bertarung melawan para Seraphim itu. Kemudian, ada momen lucu di mana Ryokugyu yang sedang memulihkan diri melihat Buggy dari kejauhan. Seperti pembahasan admin Teraokun sebelumnya, Buggy tidak ikut bertarung, dia hanya memantau keadaan dari kejauhan saja. Ryokugyu yang belum tahu jika ternyata Buggy itu lemah pun malah menganggap bahwa Cross Guild meremehkan angkatan laut, sebab sang pemimpin tertinggi dari organisasi itu belum mau untuk turun tangan. Jadi menurut Ryokugyu, alasan Buggy tidak turun tangan adalah karena Buggy sebagai sang pemimpin organisasi itu adalah sosok yang terlalu kuat, sehingga
sehingga dia tidak perlu turun tangan langsung menghadapi para angkatan laut yang ada di sana. Cukup para bawahan saja yang ikut bertarung. Ryokugyu yang kesal pun berkata dia nanti akan mencoba menghabisi Bagi karena berani-beraninya Bagi meremehkan angkatan laut. Sangat menarik jika nanti Ryokugyu benar-benar menyerang Bagi secara langsung. Tapi tentu Bagi akan tetap selamat karena dia adalah karakter dengan keberuntungan yang sangat besar. Pasti ada saja faktor-faktor lain yang akan membuatnya berhasil selamat. Beralih ke tempat lain, pertempuran di Pulau Hachinosu masih terus berlanjut. Kali ini kita menyoroti pertarungan di dalam bangunan tengkorak, yang mana pihak Kurohige ingin melakukan rencana rahasia atas perintah dari Kurohige, dan di sisi lain pihak Shanks ingin mencoba menghentikan mereka. Di tempat itu, dari kubu Shanks adalah Kiru, Lime Juice, Holinga, Bong Punch, dan monyetnya yang bernama Monster. Sedangkan dari kubu Kurohige ada Shiryu, Aflo Pizarro, Katarina Devon, dan juga Seraphim Kuma atau Esper. Devon yang bisa menjelma menjadi Saturn telah mengambil alih kendali Seraphim yang dibawa oleh angkatan laut, sehingga Esper pun bisa sangat berguna dalam membantu pertarungan mereka di sana. Dalam pertarungan tersebut, duel antara Lakiru melawan Shiryu berlangsung dengan cukup imbang. Di sana keduanya sama-sama saling serang dengan memakai berbagai teknik kuat dan juga unik. Lalu pertarungan antara Lime Juice, Bong Punch, dan Monster melawan Afalo Pizarro dan juga Esper sedikit unggul di pihak Shanks. Walau keadaan ini tentu bisa berubah kapan saja, karena apapun memang bisa terjadi di tengah kekacauan seperti sekarang ini. Kemudian, untuk duel antara Katarina Devon melawan Holinga berhasil diungguli oleh Katarina Devon. Karena di luar tadi, Holinga sudah terluka cukup parah akibat terkena serangan dari Kurohige, sehingga kini dia pun tidak bisa bertarung dengan optimal. Dari segi kekuatan dan kecerdasan, pada dasarnya Devon memang lebih unggul daripada Holinga, sehingga wajar jika Holinga merasa sangat terdesak. Holinga pun berkata, sudah dia duga bahwa Devon memang sekuat ini. Dulu di tempat asalnya, dia pernah mendengar kisah soal Katarina Devon. Devon adalah penjahat wanita paling terkenal di wilayahnya, dan juga sering membuat teror di mana-mana. Diketahui bahwa Devon sangat gemar sekali menghabisi banyak wanita cantik di banyak tempat, sehingga banyak wanita-wanita di tempat asalnya yang sangat takut dengan sosok Devon. Para wanita itu pun sempat lega karena Devon pada saat itu ditangkap oleh angkatan laut. Kemudian dia dipenjara Impalon level 6 selama beberapa tahun. Namun kini setelah Devon bebas dari penjara dan bergabung dengan bajak laut Kurohige, para wanita di tempat asal Holinga menjadi takut lagi. Jadi di sini Holinga bertekad untuk menghabisi Devon sekarang juga, supaya para wanita di tempat asalnya bisa menjadi tenang kembali. Devon pun hanya tertawa dan berkata, coba saja kalau kau bisa. Berpindah keluar bangunan tengkorak, ada Kurohige yang sedang marah dan ingin memakai serangan yang sangat besar. Shanks pun bisa mengetahui dampak dari serangan itu dengan Kenbuchaku hakinya untuk melihat sekilas masa depan. Dari penglihatan Shanks, Kurohige rupanya akan memakai perpaduan dari Yami Yami no Mi dan Gura Gura no Mi. Namun kali ini dengan gerakan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dia akan menciptakan kegelapan yang sangat besar di atasnya, lalu memecah kegelapan itu dengan teknik Gura Gura no Mi. Hal tersebut pun akan membuat serangan kegelapan itu terpancar dengan sangat cepat ke lingkungan sekitar yang ada di sana dan akan menimbulkan banyak korban berjatuhan, baik dari para kru Shanks, para marinir, dan bahkan dari kubu Kurohige itu sendiri. Kurohige nekat melakukan ini karena dia tahu bahwa para komandan Titan dan aliansi terkuatnya akan mampu menghindar atau bertahan. Jadi biar saja jika ada anak buah lemah yang ikut menjadi korban, karena yang paling penting teknik ini bisa menumbangkan banyak orang dari pihak musuh juga. Ini adalah suatu pemikiran yang terbilang sangat ekstrim, tapi tak heran karena berasal dari orang seperti Kurohige. Kurohige adalah anak dari Roxy Sebek, sehingga wajar jika pemikirannya sangat ekstrim seperti ayahnya. Terlebih lagi, ada jiwa Sebek juga yang bangkit dalam tubuh Kurohige, sehingga pemikiran-pemikiran ekstrim seperti ini pasti berasal dari jiwa Sebek tersebut. Namun, Sang sudah melihat sedikit masa depan itu dengan Kenbuchaku haki miliknya, sehingga Sang tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia langsung bergerak dengan cepat dan melancarkan teknik tebasan kuat yang membuat Kurohige langsung terpental. Jurus yang hendak dipakai oleh Kurohige itu pun berhasil digagalkan oleh Shanks. Ini mirip seperti saat Shanks menggagalkan serangan Kid yang bisa menghancurkan kapal-kapal dari aliansinya di pantai Pulau Elbaf yang lalu. Namun bedanya, pada saat itu Kid langsung tumbang setelah terkena serangan dari Shanks. Tapi Kurohige di sini masih bisa bertahan meski tampak terluka. Kurohige memang tidak memiliki tubuh sekeras Kaido ataupun Big Mom, tapi daya tahan tubuhnya benar-benar luar biasa karena dia bisa menampung banyak sekali rasa sakit. Entah itu karena kekuatan Yami Yami no Mi atau genetik unik dari keturunan Roxy Sebek.
Sementara itu, pertarungan Sanjuan Wolf melawan Building Snake di area tepi pulau yang luas masih terus berlanjut. Seperti pembahasan admin Traokun sebelumnya, mereka berdua bertarung dengan sangat brutal. Mereka sama-sama saling serang dengan pukulan-pukulan yang sangat kuat. Kini mereka pun mulai kelelahan akibat melakukan hal tersebut. Namun Building Snake hanya perlu waktu singkat untuk mengambil napas lagi, lalu kembali menyerang Sanjuan Wolf hingga dia terpental. Sanjuan Wolf pun segera berdiri dan mengubah ukuran tubuhnya menjadi lebih besar lagi. Seperti yang kita tahu, dia mengonsumsi buah iblis Dekadekanomi yang memberinya kemampuan untuk memperbesar ukuran tubuhnya. Ukuran sebelumnya saat melawan Building Snake itu belum di ukuran maksimal, sehingga kini dia memperbesar ukuran tubuhnya lagi. Meski begitu, Building Snake sama sekali tidak merasa gentar. Dia justru bilang dengan ukuran tubuh seperti itu akan lebih mudah baginya untuk memukul Sanjuan Wolf. Keduanya pun kembali saling serang dengan pukulan-pukulan yang kuat. Beralih ke tempat lain yang jauh di sana, para komandan armada besar bajak laut topi jerami kembali mendapat sorotan. Seperti pembahasan admin Traokun sebelumnya, mereka yang sedang mengadakan rapat di suatu pulau diserang oleh pasukan besar angkatan laut. Pertarungan sudah berlangsung selama beberapa waktu. Cavendish dan Sai bertarung di daratan, sedangkan Orlombus dan Ideo terlibat pertarungan di kapal. Cavendish dan Sai juga sudah berhasil mengalahkan dua Vice Admiral belum lama ini, sebab Cavendish memakai mode setengah Hakuba dan Sai menggunakan teknik bela diri Hachoken dengan sangat baik. Namun Vice Admiral yang lain mulai berdatangan ke tempat mereka, dan kali ini Vice Admiralnya lebih kuat dari sebelumnya. Cavendish harus menghadapi Vice Admiral Strawberry yang merupakan Vice Admiral senior, sedangkan Sai harus berduel melawan Vice Admiral Dalmatian. Dalam pertarungan itu, Strawberry akan memuji kecepatan Cavendish dalam mode setengah Hakuba, tapi dia juga bilang bahwa setiap kemampuan pasti memiliki batasan dan kelemahan. Jadi Strawberry akan mencari kelemahan atau batasan dari mode Hakuba milik Cavendish itu. Lalu untuk Sai melawan Dalmatian, kita tahu bahwa Vice Admiral tersebut bisa bergerak dengan sangat cepat dan ahli dalam bela diri Rokushiki. Untuk mengingatkan kembali, aksi Dalmatian itu pernah disorot dalam perang Marineford 2 tahun yang lalu, saat dia mencoba menghadang Luffy. Jadi memang kemampuan andalannya adalah di kecepatan. Sai di sini tampak cukup kerepotan saat menghadapi Dalmatian, karena serangan-serangan Hachoken dari Sai bisa dia hindari dengan sangat gesit. Sai pun berkata bahwa orang itu rupanya lebih kuat dari marinir tadi, sehingga Sai juga akan lebih serius dalam pertarungan kali ini. Sementara itu di lautan, pertempuran juga masih berlangsung sengit, karena beberapa Vice Admiral lain naik ke kapal Orlombus dan Ideo untuk menyerang mereka secara langsung. Jadi sekarang Orlombus belum bisa fokus memberi komando kepada para anak buahnya dalam perang kapal. Tampaknya pertempuran yang berlangsung ini akan cukup lama dan menjadi semakin menarik. Berpindah ke Pulau Elbaf, kita akan menyoroti area sekolah Walrus di dunia matahari. Di sana, ada 3 prajurit raksasa baru dengan kekuatan yang cukup hebat yang baru datang dari desa-desa mereka. 3 raksasa ini pun membantu Frankie dan Bonnie yang sedang melawan Killingham. Namun Somers yang menyaksikan hal itu merasa tertarik untuk ikut campur dalam pertempuran, karena dia bosan bila hanya terus menonton saja. Somers pun mulai maju sehingga 3 raksasa yang baru datang itu pun harus menghadapinya. Jadi Frankie dan Bonnie harus kembali melawan Killingham berdua saja, yang mana itu tentu sangat merepotkan mereka berdua. Di sisi lain, lagi-lagi Somers mendapat lawan raksasa yang kuat. Sebelumnya, dia mengalahkan satu raksasa kuat dari kalangan bangsawan Elbaf. Nah kini, dia harus menghadapi 3 raksasa kuat sekaligus. Kita tentu paham bahwa Somers pasti akan menang lagi. Namun bagaimana cara dia bisa menang melawan 3 raksasa kuat itu sekaligus cukup menarik untuk disaksikan. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Traokun kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Traokun, Shambles.